ini udah hancur semua mukanya, udah bajunya semua udah compang-camping gitu, udah enggak. Yang penting udah semua darah semua. Yang kami evak lebih utama itu adalah mereka yang terkepung dalam kobaran api. Andai kan memang sudah tidak ada, tunjukkan ya Allah mayatnya itu yang mana. Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2002 itu saya sempat siangnya tuh lewat 2 kali berpatroli di sana. Ya, yang biasanya saya atensi dalam patroli saya itu adalah kendaraan-kendaraan yang biasanya parkir di tempat itu yang kalau tidak diatensi dengan baik cenderung menimbulkan kemacetan. Nah, sampai saya menjelang pulang ketika itu sore hari, saya lewat yang kedua kalinya juga tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau Australia pasti milih Kuta, walaupun mereka tahu Kuta itu kurang ditata, justru disinilah letak keunikan daripada Kuta. Nah, kebetulan 2 tempat di Legian, Pedis, kemudian ada Saripab, itu adalah tempat bar untuk mereka minum, untuk bertemu dengan temannya dalam satu negara, mungkin dari negara bagian mana dia asalnya, tapi di sana mereka bisa bertemu, berakulturasi satu sama yang lain. Padahal tempat seperti itu di Kuta banyak, seperti Rum Jenggel ya, kemudian ada bar-bar yang lain, Apache Bar, tapi yang paling favorit itulah Saripab sama Pedis. Kalau suasana waktu mau kejadian kan ya seperti biasa. Kalau saya sendiri kan tidak pernah curiga apa-apa, ya seperti biasa masuk kerja pulang, dan waktu tugas juga seperti nggak ada terjadi apa-apa gitu. Jadi tapi waktu kejadian kan keadaannya belum terlalu rame gitu. Sari Club waktu bom khusus orang asing, tapi ada waktu itu kan orang Indonesia pun ada yang boleh masuk tapi diseleksi gitu. Setiap hari memang ramai. Kalau hari
hari biasa paling ya sekitar 300, 250, 200 orang. Kalau biasanya yang paling rame itu hari Jumat sama hari Sabtu. Di bar samping kan Sari Club ada 3 bar, bar dalam, bar depan sama bar samping. Kebetulan waktu itu kasir tugasnya di bar samping, biasanya kan rolling. Tamunya banyak, tamunya rame, cuman Ayu waktu itu nggak sempat kemana-mana, cuman Ayu di situ aja. Tamunya juga banyak yang order minuman kan, tamu juga banyak yang bayar. Di belakang juga kayaknya sesak banget di dance floor-nya. Cuma minum terus dance, itu aja. Waktu itu ya lari aja ke depan, nggak lihat apa-apa gitu. Jadi waktu bom ya serpian sama api aja yang langsung lari sambar aku gitu. Jadi setelah lewat apinya sama anginnya semua, langsung jatuhnya di jalan. Jatuhnya di jalan, waktu itu kan masih sadar juga, masih tahu keadaan waktu itu udah sepi, seperti mimpi. Tapi kalau mimpi kan kita bangun, oh ini mimpi gitu. Tapi waktu sadar ya ini memang kenyataan gitu. Jadi udah hancur semua, udah bajunya semua udah compang-camping gitu, udah enggak. Yang penting udah semua darah semua. Jadi pikir waktu itu kan udah hancur betul. Yang bangunan-bangunan yang tadi kan yang utuh semua enggak utuh lagi, udah hancur, berantakan semua. Udah yang penting rusak lah. Tubuh-tubuh manusia semua kan yang masih hidup lagi teriak minta tolong gitu, nggak berdaya. Yang udah mati ya gitu aja gitu. Ya perasaan kasihan juga sama mereka, walaupun waktu itu keadaanku seperti itu juga. Tapi memang itulah, mau menolong juga nggak bisa. Tetap sadar, tapi lihat sekelilingnya udah gimana ya, gelap semuanya. Jadi waktu kejadian kan sempat mau bangun lari, tapi sempat merayap ke depan, tapi kan ada strom lagi gitu, ada kabel kan banyak di atas kaki waktu itu. Jadi sempat merayap gini, ada strom gitu. Ya udah serahkan aja ke yang di atas, ke Tuhan, bahwa udah paling mati aja. Cuma teriak minta tolong ke dia aja gitu. Jadi waktu mau merayap maju gini, lihat kabelnya, ya udah pasrah aja. Tapi tiba-tiba kayak ada letakan kecil lah, mungkin gardu atau apa, nggak tahu. Langsung listriknya mati. Nah, waktu pas mati langsung bangun berdiri gitu. Waktu berdiri kan yang kaki kanan sampai ke atas kan nggak lecet gitu. Jadi berdiri mau tumpu pakai kaki kiri langsung jatuh, soalnya kakinya patah. Itu baru tahu bahwa kakinya patah.
Di tengah jilatan api, para pengunjung dan karyawan Sari Club berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Teman yang manggil-manggil, Ayu kamu di mana, Ayu kamu di mana. Ayu ulurin tangan Ayu, karena Ayu nggak bisa jawab. Ayu ulurin aja, ditarik sama dia. Tapi waktu itu Ayu masih sempat mikirin sepatunya Ayu. Ayu kan sepatunya lepas. Terus tarik kaki satu, sepatunya lepas. Tarik kaki yang satunya lagi, kakinya lepas. Karena Ayu pikir pasti ini banyak pecahan atau gimana. Nanti kalau kakinya Ayu luka, Ayu nggak bisa lari lagi gitu. Ada lubang sedikit di depan, karena lewat belakang udah nggak bisa lari. Karena bangunannya itu roboh ke belakang, jadi nggak bisa lari ke belakang. Jadinya lewat ke depan, ada lubang sedikit, tapi api udah besar. Di sini api, di sini api. Apinya udah besar, terus ada orang-orang banyak yang bergelimpangan, tapi Ayu nggak tahu apa itu udah meninggal atau cuman pingsan aja. Ayu lari terus sampai di depan juga, di depan Sari Club. Ayu sempat nggak ingat ini Ayu ada di mana gitu. Terus Ayu lihat ke bawah, oh ini aspal, oh aku masih di SC gitu pikirannya Ayu. Cuman waktu itu Ayu nggak lihat apa-apa, padahal orang katanya banyak di situ. Ayu nggak lihat apa-apa, sampai Ayu tersadar karena ditarik lagi sama temennya Ayu. Ngapain kamu diam di sini? Ayo lari. Dari sini saya tidak begitu dengar ledakan besar. Yang saya dengar suara angin nih. Jadi semua daun-daunan yang ada di lingkungan hotel saya ini rontok semua, yang setengah bayar itu rontok. Suara itu yang saya dengar, angin keras, dan termasuk juga saya dapat kiriman pipa besi segini ya, panjang sekira 2 meter, jatuh pas di tengah halaman rumah di sini ya, jatuh ke damyang begitu. Wah, akhirnya saya keluar, kan itu saya keluar, tapi lampu tidak semua mati, belum semua mati lampunya. Saya keluar, langsung saya jalan-jalan, ya, jalan menuju ke arah, karena saya lihat api besar di situ. Begitu saya ke arah bandara nggak ada apa, saya putar lagi badan saya ke tengah, ke arah Kute juga nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, begitu badan saya putar ke arah utara, ke arah Legian. Nah, ada satu awan raksasa, asap gitu ya, kayak ledakan bom atom Hiroshima Nagasaki, membumbung tinggi bener. Saya masih ingat warnanya abu-abu ya, terus ada rona-rona merah juga warna asap itu. Saya pikir, waduh, ini ada sesuatu yang nggak benar. Saat itu saya merasakan tangannya Allah yang bekerja pada saya, sehingga saya cuman seperti ada yang menyetir ya. Bapak, kamu naik sepeda. Saya pingin aja ngambil sepeda. Bapak, kamu lewat jalan ini. Saya lewatin aja jalan itu. Alhamdulillah 15 menit setelah ledakan saya ada di lokasi. Gelap, kemudian banyak orang lari menyelamatkan diri, berteriak-teriak nggak karuan-karuan ya. Ada dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Makin dekat saya ke lokasi, saya lihat di sana ada orang yang berlari-lari sambil memadamkan api di dalam tubuhnya karena pakaiannya terbakar. Kemudian ada juga yang lari-lari, rambutnya terbakar ya, dia sibuk memadamkan api yang menjilat rambutnya. Kemudian saya lihat juga banyak sekali saya lihat orang merangkak berjalan ya, sambil memegang dada,
ya, dengan tubuhnya yang terbakar ya, sambil melambai-lambaikan tangan minta tolong ya, ada dalam bahasa Inggris, please help me ya. Ada yang orang Indonesia, tolong Pak, bawa kami ke rumah sakit Pak. Nah, yang lebih membuat saya tersentuh, terharu, ketika saya dekati, ketika saya pegang, dia tambah menjerit. Saya nggak tahu, loh kenapa Pak menjerit? Pak jangan keras-keras megangnya Pak, saya luka bakar. Habis kalau saya nggak pegang gimana ngangkatnya? Aduh ya Allah Mbak, saat itu benar-benar ya membuat saya ternyuh sekali ya. Satu lagi, pegang dulu. Yang saya lakukan pertama sekali adalah mengkoordinir ya, mengkoordinir orang-orang yang ada di tempat itu ya, untuk memberikan bantuan semampunya, menurut kemampuannya. Apa yang bisa dibantu? Kalau punya mobil misalnya, keluarkanlah mobilnya, angkut mereka ke rumah sakit. Kalau mempunyai kekuatan untuk mengangkat, angkatlah korban. Langkah yang kedua adalah membantu secepatnya mengevakuasi mereka yang luka-luka, baik yang luka berat maupun yang luka ringan ya. Itu kita dulu, kita evakuasi untuk meminimalkan jumlah korban. Nah, kemudian langkah kami yang ketiga baru mengevakuasi jenazah. Yang kami lebih utama itu adalah mereka yang terkepung dalam kobaran api. Sebab prinsip saya begini, lebih baik mereka dievakuasi ya, tetapi masih menyisakan bagian daripada tubuh mereka sehingga bisa untuk bahan identifikasi mayat, daripada mereka terbakar habis menjadi abu, kan sulit. Akhirnya mereka masuk dalam daftar orang hilang. Semuanya itu memerlukan waktu 11 jam dari mulai ledakan. Udah nggak mungkin hidup lagi. Saya udah bertekad, saya harus ketemukan dia. Walau dalam keadaan apapun, saya harus temukan. Tapi ternyata nggak bisa. Kesanggup untuk mencari informasi. Tapi selama 2 minggu saya gitu ya, nggak juga menemukan hasil. Akhirnya lewat DNA, saya bisa temukan dia setelah 4 bulan. Kok bapak nggak pulang-pulang mah? Kadang-kadang gitu dia nanya. Mungkin karena kangen dia ya, lama nggak ketemu, nggak lihat bapaknya. Dia gitu datang, mama, bapak kok lama sekali nggak pulang-pulang, sambil nangis gitu ya. Saya bilangin, masih tetap bilangin seperti itu, bapak kerja cari uang untuk adik. Ada 13 rumah sakit yang dirujuk untuk menerima korban. Saya telusuri lagi, kebetulan saya dibantu oleh teman dari suami saya sendiri, mencari dari rumah sakit Nusa Dua, semua rumah sakit saya masukin. Saya berharap saya bisa menemukan suami saya. Tidak. Saat itu saya terus mencari
saya tidak pernah menyangka seperti itu yang saya temukan di lapangan. Ya Allah, begitu saya lihat ternyata mobil suami saya itu nomor 3 dari letak bom itu. Dan akhirnya kita mengambil kesimpulan, mobil aja sudah seperti itu, bagaimana orangnya? Kita bagi tugas dengan keluarga, saya ke lokasi ledakan, ibu saya ke rumah sakit Sanglah. Andaikan nanti tidak ditemukan, saya ini berharap ada satu yang bisa dijadikan simbol bagi anak saya ini bahwa ayahnya sudah tidak ada. Karena saya tidak bisa menjawab kepada anak-anak saya ini. Dia tanya, kemana bapak? Katanya meninggal mana? Malam itu saya berusaha ke lokasi, saya menemukan hanya satu sepatunya yang tertinggal, yang masih utuh. Iya nak. Saya menemukan satu sepatunya yang saya bawa pulang. Saya bilang, hanya ini yang kita dapatkan. Esok harinya, persis pada hari ke-7, tapi dalam hati saya sudah merasakan bahwa melalui hari pertama, kedua kita mohon pada Allah ya, kita tahajud, ya Allah tunjukkan. Saya hanya bisa bilang, andaikan memang sudah tidak ada, tunjukkan ya Allah mayatnya itu yang mana. Pertama saya lihat seperti tulisan, nggak jelas. Begitu saya lihat lagi sekali, baru saya PT Persero Angkasa Pura I, ya Allah, baru saya pingin. Sementara itu, para korban mulai diterbangkan ke negaranya masing-masing untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Pada tanggal 2 November pagi hari, salah seorang anggota Lafor kita memperoleh nomor KIR dari sasis mobil L300 yang masih digelar sasisnya itu di Lafor. Temuan KIR mobil L300 ini akhirnya membuka teka-teki kasus pengeboman di Legian. Amrozi ditangkap di rumahnya di Kampung Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Penangkapan pria terkesan lugu ini langsung dipublikasikan secara meluas. Amrozi tak menyangka identitasnya bakal terbongkar, sebab seluruh jejak telah dihapuskan dengan cukup rapi. Saya sempat ini menghilangkan nomor mesin itu, nomor mesinnya mobil. Pakai gerinda. Sama apa itu ikut bantu sebentar, kemudian saya diangkat lagi ke tempat yang lain. Informasi dari mulut Amrozi menjadi modal untuk membekuk para pelaku lainnya. Dalam waktu singkat, sedikitnya 40 tersangka berhasil ditangkap. Para pelaku utama seperti Imam Samudra, Ali Gufron alias Muklas, Ali Imron dibekuk di sejumlah tempat. Di hadapan penyidik, para tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Bom Bali itu adalah inisiatif penuh dari saya sendiri dan Imam Samudra. Tanggal 11 September itu kan kedutaan Amerika di Jakarta kan dipenuhi dengan duri-duri, kawat duri itu. Nah, ketika itu ditayangkan di televisi, ini tengok ini di Bali aman. Nah, saya mendapat laporan dari kawan, wah ini di Bali ternyata ada konsulat Amerika. Ayo bismillah, wah menambah semangat kita lah, karena memang target kita itu. Terima kasih.
Aksi terorisme ini ternyata telah dirancang sejak September 2002 di Solo. Sebagian besar di antara mereka adalah alumni kelompok jihad yang ikut berperang di Afghanistan. Keterampilan mereka meracik bom patut diperhitungkan. Karena bagaimanapun saya adalah alumni jihad Afghanistan melawan Rusia. Sehingga kalau Tenggulun diremehkan, maka bom saya tidak terima. Sepulang dari Solo, Amrozi ke rumahnya di Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Rencana aksi pun mulai digelar. Di kelompoknya, tugas Amrozi cukup berat karena harus menyediakan bahan-bahan logistik. Saya harus beli mobil sama bahan-bahan peledak yang targetnya 1 ton barangnya. Itu. Dari persiapan itu tanggal 18 September itu saya beli KCLU 3 1 ton. Jadi tak bungkusi, tak paket dengan pakai kotak gudang garam itu, rokok gudang garam itu, dengan tak pakai karung itulah tak jahit. Terus tak titipkan aja, bukan sejenis kayak paket gitu, tapi tak titipkan dengan krunya ya, dengan krunya itu base itulah. Tak titipkan aja, nanti turunkan di terminal Ubun sini masnya, Ubun sini maksudnya. Nanti siapa yang ngambil? Nanti ada gitu aja. Di Bali, Ali Imron dan Imam Samudra bertugas sebagai tim pionir. Tugas kami berdua, saya dan Imam Samudra pada saat itu adalah ini. Yang pertama survei tempat untuk mendetailkan tempat yang akan dijadikan sebagai sasaran, dan untuk mencari rumah kontrakan yang bisa ditempatkan mobil L300 tadi untuk merakit bom. Setelah seluruh bahan peledak tiba di Bali, Ali Imron mulai meracik bom yang dibantu Dr. Azahari. Kegiatan ini dilakukan dari 25 September hingga 2 Oktober. Selanjutnya Dr. Azhari sama Abdul Matin itu sudah bekerja untuk menata filing kabinet diisi dengan detonating code dan peledak detonating code. Sudah. Akhirnya terus bekerja sampai malam hari. Saya lihat tanggal 10 sudah dimasukkan semuanya ke mobil, yaitu berjumlah 12 lemari filing kabinet yang berisi 4 rak atau 4 laci yang berisi black powder. Kalau kita hitung lacinya adalah 48 laci. Kemudian ditambah 1 laci lagi yang berisi TNT. Kemudian yang tinggal hanya memasang daripada detonator masing-masing. Nah, itu diserahkan kepada saya oleh Abdul Matin dan Dr. Azhari. Karena yang kita miliki itu detonator non-elektrik, detonator biasa. Maka untuk menjadikan ke detonator elektrik itu juga diserahkan ke saya untuk membuat. Jam 8 malam kami sudah siap, saya akan menuju ke Renon untuk meletakkan bom di tepi atau di sekitar konsulat Amerika. Nah, sekitar jam 10.25 saya keluar menyetir mobil L300 yang sudah berisi dengan bom. Nah, karena mobil itu berat, maka saya pelan-pelan. Jadi hanya sekitar 40 km per jam perjalanannya. Pelan-pelan sampailah di pertigaan jalan Legian. Itu pertigaan jalan Legian. Kemudian saya suruh Arnasan alias Iqbal 1 untuk mengganti kemudi.
Itu akhirnya saya turun, kemudian menuju ke Idris yang sudah siap dengan sepeda motornya. Akhirnya saya dan Idris menuju ke jalan ke Terminal Ubung sana. Nah, dari pertigaan Jalan Teuku Umar itu sekitar setengah kilo saya berhenti. Saya berhenti karena saya anggap sudah waktunya untuk meledakkan bom yang ada di Renon. Setelah nomor HP yang ada di bom Renon itu dihubungi sekali masuk, 2 kali sudah Veronica Damelbok. Jadi akhirnya saya anggap bom itu sudah meledak. Nah, setelah beberapa detik ternyata ada ledakan besar yang saya anggap itu dari arah kota. Maka hampir bersamaan itu, padahal saya dalam hal itu tidak tahu. Jadi itu hanya faktor kebetulan saja. Jadi rentetan bom itu hanya faktor kebetulan. Karena dalam hal ini di mobil itu juga pakai tombol langsung yang tidak ada kesepakatan jam berapa. Tetapi akhirnya ya itulah faktor kebetulan bisa bersamaan. Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, berkas para tersangka bom Legian mulai diserahkan kepada kejaksaan. Satu persatu para pelaku pun digiring ke kursi pesakitan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Aziz alias Imam Samudra dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Jauh dari hiruk-pikuk persidangan para pelaku pengeboman, keluarga korban bom Bali mulai menapak kehidupan barunya. Tadinya begitu bapaknya nggak ada, terus bantuan juga diberhentikan yang berupa bulanan. Nah, saya mulai khawatir. Kalau masalah sekolahnya sementara sekarang iya, yang saya khawatirkan kan cuma untuk makan sehari-hari. Karena saya tidak punya pekerjaan pasti ya, untuk uang jajan anak sehari-hari biar bisa aja ngasih anak-anak jajan. Saya ikut saudara saya bekerja bikin ceper ya. Nasib keluarga korban bom Bali memang tak beruntung. Namun, karena diikat oleh perasaan senasib dan sepenanggungan, sejumlah korban, istri, suami, dan anak korban bom Bali bergabung membentuk Yayasan Isana Dewata. Beban hidup dibagi bersama. Setiap bulan kita bertemu, kita sharing apa yang terjadi dengan anak si A, anak si B, bagaimana kehidupan si A, kehidupan si B. Rasanya kita lebih kuat. Eka memang berupaya tegar, sebab jika tidak, masa depan anak-anaknya menjadi taruhan. Sekarang saya bilang, tidak ada suami bukan berarti saya tidak punya kehidupan. Saya punya anak, saya lihat anak-anak saya nggak mau anak-anak saya nanti akan menjadi orang yang bodoh. Perasaan dendam ya ada, hanya nggak bakal bisa dimaafkan sampai dengan hukuman apapun. Walaupun dia dihukum mati, luka di hati saya itu masih nggak bisa sembuh ya. Walaupun dia udah mati, dia juga nggak bakal bisa ngembaliin suami saya. Sebaliknya bagi Johan Duka, perasaan dendam telah dikuburnya dalam-dalam. Namun dirinya masih terkenang dengan sosok almarhum kakaknya, Tata Duka, yang turut menjadi korban. Ya kadang sedih ingat kakaknya kan biasa satu kamar tidur sama-sama gitu kan.
ya kadang biasa kerja malam di situ kan, sekarang kan kerjanya di sana. Jadi kadang ada waktu luang atau apa kan biasa duduknya di Grand Zero di Tugu situ ya, kadang ingat juga. Tapi itulah di situ kan memang ingat dia juga, tapi hatiku lebih tertuju kepada Tuhan gitu.